dan bahagia, Bapak dan Ibu guru hebat. Selamat datang di SMP Negeri 98 Jakarta. Internasional dan mitra pendidikan, perguruan tinggi dan organisasi keilmuan, dan tentunya ibu dan bapak pendidik, orang tua, dan adik-adik pelajar yang hebat di seluruh Indonesia. Peluncuran Merdeka Belajar kali ini sudah lama saya tunggu-tunggu. Sudah lama sekali, sudah beberapa tahun kita tunggu-tunggu. Karena terobosan yang kami luncurkan pada hari ini berhubungan langsung dengan akselerasi mutu pembelajaran dan peningkatan kualitas guru, yaitu kurikulum Merdeka dan platform Merdeka Mengajar. Dan episode ke-15, kurikulum Merdeka dan platform Merdeka Mengajar, yang menjadi bagian penting dalam upaya pemulihan dari krisis pembelajaran dan perbaikan kualitas pembelajaran, serta menjadi terobosan terbaru dalam membantu guru untuk saling terhubung, berkolaborasi, dan menginspirasi dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila demi kemajuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, Bapak dan Ibu guru hebat. Sejak diluncurkannya kurikulum Merdeka oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Bapak Nadiem Makarim, pada tanggal 11 Februari 2022, maka SMP Negeri 98 Jakarta langsung merespon dengan cara mendaftarkan diri untuk menggunakan kurikulum Merdeka dengan memilih option yang kedua, yaitu mandiri berubah. Kemudian melakukan pembentukan panitia dan pembentukan tim pengembang kurikulum SMP Negeri 98 Jakarta. Karena SMP Negeri 98 Jakarta bukanlah sekolah penggerak, maka kami berinisiatif untuk melakukan pembelajaran secara mandiri dengan cara mengundang narasumber dan menggunakan platform Merdeka Mengajar yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Kegiatan diawali dengan menyaksikan video mandiri dan melaksanakan aksi nyata yang dilaksanakan oleh seluruh guru SMP Negeri 98 Jakarta, baik secara individu maupun kelompok. Seluruh kegiatan penerapan kurikulum Merdeka di sekolah kami tersusun di dalam program persiapan penerapan kurikulum Merdeka. Seluruh kegiatan yang dilaksanakan di SMP Negeri 98 Jakarta terangkai dalam video berikut ini. Selamat menyaksikan. Ayo kita simak rangkaian kegiatan sesuai dengan platform Merdeka Mengajar. Selamat menyaksikan. Biasa kita masuk dulu ke guru.kemdikbud.go.id, kemudian Bapak Ibu bisa scroll ke bawah untuk melihat pelatihan mandiri, kemudian kita klik. Bila diminta untuk login, maka Bapak Ibu klik saja masuk dengan Google. Silakan Bapak Ibu klik atau login dengan memilih akun yang Guru SMK Belajar ID. Bila mana sudah, maka Bapak Ibu akan langsung diperlihatkan tampilan pelatihan mandiri. Topik pelatihan kemarin kita masih mengerjakan di Merdeka Belajar, di mana di topik ini kita terdiri dari 5 modul. Untuk melanjutkan, maka kita klik selesaikan modul. Modul 1 sudah terchecklist, artinya Bapak Ibu sudah berhasil menyelesaikan dengan baik. Untuk pertemuan kali ini kita langsung saja mencoba untuk mempelajari materi di modul 2, yaitu mendidik dan mengajar. Kita klik pelajari materi. Untuk modul mendidik dan mengajar di sini terdiri dari 3 materi dan 1 post-test. Baiklah, langsung saja Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke materinya.
Yang pertama di sini ada mendidik menyeluruh. Kita klik saja untuk menonton videonya Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu mengerjakan seluruh materi yang ada di belajar materi ini, mulai dari mendidik menyeluruh, kemudian pendidikan selama 1 abad dan menjadi manusia secara utuh, maka selanjutnya dalam modul mendidik dan mengajar kita kerjakan post testnya terlebih dahulu. Kita klik saja. Seperti biasa ada pedoman mengerjakan post test, langsung saja kita klik mulai kerjakan post testnya. Klik mulai kerjakan post testnya. Kemudian di sini akan ditampilkan 12 pertanyaan, di mana pertanyaan pertama, Ki Hajar Dewantara mendefinisikan pendidikan sebagai tuntunan, artinya adalah tuntunan dalam hidup tumbuh murid sesuai dengan kodratnya. Kemudian kita klik selanjutnya. Soal nomor 2, apa definisi dari mendidik yang paling tepat menurut Ki Hajar Dewantara? Maka jawaban yang paling tepat adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tinggi. Diri murid menjadi seimbang atau menjadi manusia yang seimbang sesuai dengan yang di video tadi. Pastikan bahwa ke-12 pertanyaan sudah terchecklist semua, kemudian kita klik cek ulang jawaban. Pastikan juga bahwa dari nomor 1 sampai nomor 12 sudah terjawab semua. Bila sudah yakin, maka kita klik kumpulkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, luar biasa pemahaman Bapak Ibu memang terbukti sangat baik. Dengan selesainya post test ini, maka untuk modul 2 mendidik dan mengajar sudah dapat dinyatakan kompeten. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Nadia Gusti Windiani dari SMPN 98 Jakarta. Bapak dan Ibu hebat, berikut adalah cara mendownload atau menginstal aplikasi Merdeka Mengajar di handphone Android. Baik, langkah pertama yang harus dilakukan yaitu klik Play Store yang ada di handphone, kemudian ketik Merdeka Mengajar pada kolom search atau kolom pencarian. Yang ketiga, kemudian akan muncul seperti tampilan di bawah ini, pilih Merdeka Mengajar, gambar yang paling atas. Dan yang keempat, klik Install untuk menginstal aplikasi Merdeka Mengajar. Kelima, jika sudah selesai proses menginstal, lalu klik Open atau buka. Proses menginstal atau download aplikasi Merdeka Mengajar selesai. Selamat mencoba. Baik, Bapak dan Ibu guru hebat, setelah mendownload aplikasi Merdeka Mengajar, langkah berikutnya adalah cara login atau masuk ke aplikasi Merdeka Mengajar di handphone Android. Yang pertama yaitu klik aplikasi Merdeka Mengajar yang sudah terinstall di handphone. Dan yang kedua, setelah diklik akan muncul tampilan seperti di bawah ini. Kemudian klik masuk. Nah, yang ketiga, masukkan email akun belajar.id. Jika HP sudah terkoneksi dengan akun email, silahkan Bapak dan Ibu pilih akun belajar.id. Yang keempat, login untuk login sudah berhasil. Kemudian akan muncul tampilan beranda pada aplikasi Merdeka Mengajar. Bapak dan Ibu guru hebat, berikutnya adalah langkah awal yang dilakukan adalah menyaksikan video inspirasi pada aplikasi Merdeka Mengajar dengan cara klik video inspirasi. Yang kedua, kemudian akan muncul video-video inspirasi, pilih video inspirasi yang akan dilihat. Nah, setelah kita memilih video inspirasi, langkah yang terakhir adalah simak dan saksikan video inspirasi pada aplikasi Merdeka Mengajar. Bapak dan Ibu guru hebat, setelah menyaksikan video inspirasi, langkah berikutnya adalah klik pelatihan mandiri. Kemudian, topik pada Merdeka Mengajar terdiri dari 8 topik. Bapak dan Ibu guru silakan pilih topik yang akan disimak terlebih dahulu. Nah, yang ketiga, setelah Bapak dan Ibu memilih topik, akan muncul tampilan modul belajar.
Modul belajar terdiri atas materi, latihan pemahaman, refleksi, post-test, dan aksi nyata. Tampilan di bawah merupakan gambaran untuk modul pelatihan, materi dan post-test, daftar materi, latihan pemahaman, dan refleksi. Baik, Bapak dan Ibu guru hebat, setelah menyelesaikan modul belajar dan mengerjakan post-test pada salah satu topik, langkah terakhir adalah melakukan aksi nyata. Bapak dan Ibu guru silakan pilih aksi nyata yang akan dilakukan. Kemudian, melakukan aksi nyata sesuai dengan pilihan. Lampirkan dokumen yang dibutuhkan, seperti PowerPoint, dokumentasi, dan dokumen-dokumen lain yang dibutuhkan. Baik, terima kasih Bapak Ibu guru. Selamat belajar, salam, dan bahagia. Ibu dan Bapak guru, salam dan bahagia. Pada pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar, topik Merdeka Belajar dibahas tentang bagaimana kita mengenal dan memahami diri kita sebagai pendidik dalam mendampingi murid secara utuh dan menyeluruh untuk tercapainya pendidikan yang menghantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Kita sebagai pendidik perlu terus belajar agar bisa menghantarkan murid-murid kita untuk berdaya dan menjadi manusia merdeka. Jika kita mengharapkan murid-murid kita kelak menjadi pribadi mandiri dan merdeka, tentunya penting untuk mereka mengenal diri, berdaya untuk menentukan tujuan dan kebutuhan belajarnya, yang relevan dan kontekstual terhadap diri dan lingkungannya. Murid-murid kita memang sudah jauh berbeda dengan kita, Bapak Ibu guru. Namun mereka tetap butuh kehadiran sosok pendidik. Pendidik itu menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Lalu, bagaimana kita bisa menjaga hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat murid-murid kita? Mari kita terus belajar bersama untuk belajar demi meraih tujuan pendidikan menjadi manusia merdeka yang kelak akan menuntun murid-murid kita menjadi manusia merdeka pula. Demikian, Ibu dan Bapak guru yang hebat, salam dan bahagia. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita kurikulum perlu diadaptasi, ada latihan pemahaman, kemudian reflektif. Kemudian pada materi kurikulum dalam pelajaran juga ada beberapa materi sini dan latihan pemahaman, kemudian reflektif. Setelah itu baru kita bisa mengerjakan atau mengupload dari aksi nyata atau real action yang sudah kita rangkum atau kita pelajari dari materi yang ada di sini. Baiklah, saya akan menampilkan di sini. Oke, pada modul 2 di sini dijelaskan mengapa kurikulum perlu diubah. Nah, pada pertemuan sebelumnya, Bapak dan Ibu sudah melihat video atau materinya, apa itu kurikulum. Nah, kurikulum yang baik ya merupakan pedoman penyelenggaraan. Kurikulum merupakan pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum yang baik itu yaitu kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Pada saat ini yang mungkin yang bisa diupdate atau diperbarui sesuai dengan kondisi saat ini. Berikutnya, kurikulum itu bersifat dinamis dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai konteks dan karakteristik murid untuk membangun kompetensi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Selamat datang kembali di modul 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Kita akan mengulas profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Berkebinekaan global. 3. Gotong royong. 4. Mandiri. 5. Bernalar kritis. 6. Kreatif. Bapak Ibu guru yang hebat, keenam dari dimensi profil pelajar Pancasila ini akan kita ulas satu persatu. Pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Pelajar Indonesia yang berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa dan memahami ajaran agama dan kepercayaan serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Elemen kunci beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia ada 5. Akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, akhlak bernegara. Kemudian kedua, berkebinekaan global. Pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, lokalitas dan identitasnya, dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Ada 3 elemen kunci berkebinekaan global. 1. Mengenal, menghargai budaya. 2. Kemampuan komunikasi interkultural dan interaksi dengan sesama. 3. Refleksi bertanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Ketiga, gotong royong. Pelajar Indonesia memiliki kemampuan gotong royong. Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter, itu kita berjuang. Halo Bapak Ibu Guru, dari paparan yang sudah saya berikan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa dalam menyusun modul ajar yang harus kita tekankan di awal adalah visi dan misi. Apa itu visi? Visi adalah cara-cara bersama untuk jangka waktu tertentu yang dirumuskan berdasarkan masukan dari seluruh warga sekolah. Apa itu misi? Misi adalah cara-cara yang dilakukan untuk mencapai visi tersebut. Yang berikut yang tidak kalah penting adalah sarana dan prasarana. Kenapa sarana dan prasarana itu penting? Karena akan membantu siswa dalam mencapai pembelajaran yang berkualitas. Dalam menurunkan capaian pembelajaran sampai alur tujuan pembelajaran, capaian pembelajaran harus memuat rasional, bertujuan,
dan berkarakteristik sesuai dengan mata pelajaran. Untuk membuat alur tujuan pembelajaran, perlu diingat juga dalam menentukan alur tujuan pembelajaran karena memiliki prinsip, yaitu harus esensial, berkesinambungan, berkontekstual, dan sederhana. Tapi ada hal yang paling penting dalam menyusun alur tujuan pembelajaran, yaitu kemampuan bersyarat, cakupan dan keluasan tujuan pembelajaran, dan keterkaitan tujuan pembelajaran. Baik, adapun komponen modul ajar. Yang pertama adalah informasi umum. Biasanya memuat identitas sekolah, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, target peserta didik, model pembelajaran yang digunakan. Kemudian di dalamnya juga terdapat kompetensi inti, yaitu tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pematik, persiapan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, asesmen, pengayaan dan remedial, dan refleksi siswa dan guru. Demikian Bapak Ibu Guru, semoga ini akan bermanfaat. Salam semangat.